Bayangkan ribuan tahun yang lalu, sebelum ada yang namanya Indonesia, kepulauan yang kita kenal sekarang ini hanyalah daratan luas yang dihuni oleh manusia purba. Belum ada negara, belum ada bendera, belum ada nama Indonesia. Tapi, disinilah awal mula peradaban kita dimulai. Satu masa prasejarah, awal kehidupan di Nusantara. Kita mulai dari zaman paling awal, ketika bumi masih dalam perubahan besar. Berdasarkan penelitian arkeologi, manusia pertama yang menghuni kepulauan ini adalah Homo erectus, yang hidup sekitar 1,5 juta tahun lalu. Kamu mungkin pernah dengar tentang fosil manusia Jawa yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah? Nah, itu salah satu bukti keberadaan manusia purba di wilayah ini. Awalnya, mereka hidup dengan berburu hewan dan mengumpulkan buah-buahan liar. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menemukan cara bertani dan beternak. Kehidupan mulai lebih teratur, dan dari sinilah terbentuk desa-desa kecil yang akhirnya berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Dua zaman kerajaan, ketika Nusantara dipimpin oleh raja-raja besar. Seiring berkembangnya masyarakat, lahirlah kerajaan-kerajaan yang menjadi cikal bakal peradaban di Nusantara. Kerajaan pertama yang diketahui adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yang terkenal karena prasasti-prasasti peninggalannya yang menceritakan tentang raja mereka, Purnawarman. Namun, dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh terhadap sejarah Nusantara adalah Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya, abad ke-7 13 Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Mereka punya armada laut yang kuat dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak biksu dari Cina yang belajar di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Majapahit, 1293-1527 inilah kerajaan yang sering disebut sebagai puncak kejayaan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar kepulauan Indonesia, bahkan hingga semenanjung Malaya. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana ia bersumpah tidak akan menikmati hidup sebelum Nusantara bersatu. Sayangnya, setelah Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan, seperti Kesultanan Demak, Aceh, Banten, dan Mataram Islam. Agama Islam pun berkembang pesat di Nusantara melalui perdagangan dan dakwah para ulama. 3 zaman kolonialisme, Nusantara dijajah bangsa asing. Nah, disinilah cerita menjadi semakin kelam. Nusantara yang kaya akan rempah-rempah mulai menarik perhatian bangsa Eropa. Portugis, 1511 di Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang dan langsung menguasai Malaka. Mereka ingin mengontrol perdagangan rempah-rempah. Belanda, 1602 di Belanda datang dengan VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, dan mulai memonopoli perdagangan di Nusantara. Mereka menggunakan politik divide et impera, pecah belah, untuk menguasai kerajaan-kerajaan lokal. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, Belanda secara resmi mengambil alih Nusantara dan menjadikannya koloni dengan nama Hindia Belanda. Perlawanan terhadap penjajah terjadi di berbagai daerah, seperti Perang Diponegoro, 1825-1830, Perang Aceh, 1873-1904, dan Perang Banjar, 1859-1863. Namun, perjuangan ini seringkali berakhir dengan kekalahan karena teknologi dan persenjataan yang dimiliki Belanda jauh lebih canggih. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Jepang datang dan mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi pada kenyataannya, mereka justru lebih kejam dan memperbudak rakyat Indonesia. 4. Proklamasi kemerdekaan, akhirnya Indonesia merdeka. Tapi, dari sini ada titik terang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Namun, Belanda tidak mau kehilangan Indonesia begitu saja. Mereka kembali datang dengan agresi militer I dan II, berusaha merebut kembali kekuasaan. Tapi rakyat Indonesia tak tinggal diam. Perlawanan terjadi di berbagai tempat, seperti pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Akhirnya, setelah berbagai tekanan internasional, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar. 5. Indonesia pasca kemerdekaan, dari Orde Lama ke Reformasi.
Indonesia yang baru merdeka masih menghadapi banyak tantangan. Orde Lama, 1945-1967 Sedi Soekarno memimpin dengan sistem demokrasi terpimpin. Namun, terjadi krisis politik dan ekonomi, serta peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan ketegangan di dalam negeri. Orde Baru, 1997-1998 Sedi Soeharto naik menggantikan Soekarno dan menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Walaupun ekonomi berkembang, kebebasan politik sangat dibatasi. Pada 1998, krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran menyebabkan Soeharto lengser. Era reformasi, 1998 sekarang Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih bebas, dengan pemilihan umum langsung untuk presiden dan kepala daerah. 6. Indonesia di masa kini, menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk. Kita sudah mengalami banyak tantangan, mulai dari krisis ekonomi, bencana alam, hingga pandemi global, tetapi bangsa ini tetap berdiri kokoh. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga persatuan dan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Kita harus menghargai sejarah panjang perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini. Jadi, kalau kita melihat Indonesia sekarang, ingatlah bahwa perjalanan kita sudah sangat panjang dan penuh pengorbanan. Dan tugas kita adalah membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Bagaimana? Seru kan kalau diceritakan seperti ini? Kalau ada bagian yang ingin kamu eksplor lebih dalam, tinggal bilang aja.